Sahabat Kompas TV, kasus kematian Vina masih menjadi sorotan. Belakangan ini muncul ekstraksi percakapan lewat chat yang diperlihatkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya sudah ada pakar telekomunikasi, Roy Suryo, yang akan mencoba membahas ekstraksi chat tersebut. Nah, Mas Roy, tadi kita sudah Ya. sempat berbincang sedikit ya soal ekstraksi chat Mhm. ini. Nah, ekstraksi chat ini muncul eh, lewat pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi, yang mengungkap ekstraksi chat ini. Vina berbicara dengan temannya pada tahun 2016, Ya. sebelum Mhm. ditemukan tewas. Nah, bagaimana analisis dari Mas Roy sendiri? Baik, yang pertama, terima kasih atas kesempatannya dan saya perlu sampaikan bahwa sampai saat ini, sampai ketika kita bicara ini, saya memang baru dikontak secara lisan dan itu pun unofficial. Artinya unofficial itu memang belum diminta secara resmi ataupun ada pihak-pihak yang resmi meminta untuk melakukan ini. Jadi karena sebelum secara resmi, bahan-bahan yang saya pakai sebagai uji analisis itu masih memang bahan yang sifatnya adalah bahan dari pihak tertentu. Jadi artinya kalau sudah secara resmi, biasa yang saya lakukan adalah saya harus mendapatkan bahannya secara official atau secara resmi. Misalnya apa? Misalnya alat bukti itu harus yang berdasarkan dari BAP yang sudah kalau itu berupa print out ya. Nah, jadi saya mesti cocokkan dulu apakah ini sesuai dengan yang ada di BAP. Kalau sesuai dengan yang ada di BAP, ini catatan saya, berarti itu sah. Artinya sah itu apa? Artinya sudah digunakan dalam persidangan tahun 2017 yang lalu berdasarkan kasus tahun 2016 ya. Artinya sudah ada yang pernah menguji itu dan saya tidak perlu ibaratnya apa? Saya tidak perlu menaruh curiga kepada pihak kepolisian atau pihak lain karena itu paling tidak sudah diperiksa oleh penyidik dan kedua sudah diperiksa oleh kejaksaan. Kalau sudah ada di berita acara pemeriksaan. Nah, namun andai kata ternyata nanti yang dibahas ini adalah bahan-bahan yang baru sama sekali, dulu belum pernah disajikan di dalam BAP, maka harus ada perlu satu uji analisis terlebih dahulu terhadap alat buktinya. Ini asalnya dari mana? Kalau itu berupa print out. Tetapi kalau itu berupa data elektronik, misalnya itu file dari Excel atau file dari Docs atau file dari apapun, asal jangan JPEG ya. Kalau JPEG kan berarti dia sudah print out. Tapi kalau dia masih bukti spreadsheet, saya bisa mengujinya. Itu misalnya dibuat kapan, kemudian apakah itu rekayasa atau tidak. Nah, karena gini, kita perlu sepakat dulu bahwa yang namanya ekstraksi itu sebenarnya adalah istilah ketika ada sebuah handphone yang handphone itu menjadi alat bukti, misalnya ada sebuah handphone, ini Ya. kemudian diperiksa oleh pihak yang berwenang untuk memeriksa. Nah, cara memeriksanya ada dua. Yang pertama adalah dilakukan uji namanya imaging dulu, di image. Kalau Yang kita pertama mungkin imaging berarti ya, Mas Roy? menyampaikan, ya image itu kayak di copy atau di backup. Tapi kalau dalam istilah penyidikan biasanya itu dilakukan image karena program yang digunakan, software yang digunakan itu adalah imaging. Nah, setelah itu di image, nah data yang ada di situ itulah yang disebut sebagai diekstrak. Diekstrak itu adalah dibaca atau dibedah. Sehingga dari ekstraksi itu akan muncul sesuai dengan software yang extractionnya. Ekstraktornya kayak apa? Ekstraktor itu untuk membuka apa, Mas? Gitu. Jadi untuk pemirsa Kompas yang saya hormati adalah untuk membuka banyak data. Istilahnya data itu adalah untuk membuka CDR, Call Data Record Information. Dari Call Data Record Information itu, CDRI itu, yang paling penting itu ada dua, yaitu di situ ada bentuk percakapannya, kemudian bentuk bentuk lognya. Log itu adalah catatan. Satu handphone ini kemudian melakukan kontak dengan apa saja. Jadi satu Kronologinya seperti itu ekstraksi ya, Mas Roy? betul, betul. Satu ekstraksi itu memang berdasarkan kepada satu handphone tertentu. Jadi misalnya di situ ada banyak nomor, maka nomor-nomor itu adalah nomor yang bisa in atau nomornya bisa out. Misalnya adalah seperti ini. Jadi ada nomor itu bisa bisa in dan bisa out. Nah, itu Oke. ada nomor yang bisa in, Terlihat bisa out jelas misalnya. keterangan-keterangannya seperti itu ya, Mas ya? Betul, keterangan-keterangannya. Nah, tapi yang paling penting dari sini akan bisa ketahuan misalnya nomor itu, nah ini di awalnya. Nomor itu adalah, ini saya yakin Kompas sudah dapat yang lebih jelas ya, nanti tinggal di apa insert saja. Yaitu ada yang namanya IMEI, ya. IMEI itu kalau ibaratnya mobil, ya itu identification manufacturer engineering nomornya, ya. Jadi itu nomor rangkanya. Dan Nomor ada yang seri namanya seri IMSI, unit tersebut gitu ya, Mas ya? betul, dari handphonenya. Tapi Oke. ada yang namanya IMSI. IMSI itu adalah serial identifier dari kartu SIM-nya. Jadi ada dua identifikasi. Kalau
Mobil itu ada nomor angka, kemudian ada nomor mesinnya. Nah, SIM card-nya itu adalah IMSI-nya. Nomor IMSI ini yang kemudian biasanya dikenal sebagai nomor handphone. Jadi kalau kalau kita biasanya pakai 08 sekian sekian sekian, nah di dalam IMSI itu biasanya depannya adalah kalau ada kodenya 510, 511 itu Indonesia ya gitu. Jadi tidak pakai 62 tapi pakai kode awalnya operator, kemudian setelah itu ada berapa digit. Kemudian ada juga nomor CCIC, itu adalah nomor untuk juga sama itu nomor yang tercetak pada kartu IMSI-nya. Jadi pada kartu card-nya. Itu kadang-kadang kan kita lihat kok banyak banget nih nomornya yang mana gitu. Nomor handphone itu pada IMSI, kalau kartu ya CCIC-nya itu adalah kartu yang biasanya dicetak untuk kode dari operator. Misalnya untuk mengaktifkan PUK-nya ya PUK-nya atau kalau kemudian kartu itu keblok biasanya kita masukkan 19 sampai 22 digit artinya. Nah, jadi itulah yang harus dilihat terlebih dahulu. Jadi kalau ada sebuah hasil ekstraktor ya, itu hasil ekstraksinya tuh berupa CDRI dari satu nomor. Satu nomornya ini yang kemudian nanti akan muncul itu nomor siapa, di situ ada lognya, ada kemudian laknya dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kenapa saya harus bilang Mas, ekstraktor itu berbeda-beda. Ada ekstraktor itu bisa mengungkap dengan sangat detail yang namanya CDRI itu, call data record formation, tidak hanya log, artinya tidak hanya telepon masuk, telepon keluar, dan isi percakapannya tidak hanya itu, tapi bisa juga memuat lak. Lak itu adalah location activation-nya, ya gitu. Jadi artinya memuat di mana dia ter lokasinya. Jadi lokasinya ada di mana. Jadi lokasi itu berdasarkan BTS, base transfer station-nya. Artinya pemancarnya, tiang tower pemancarnya. Biasanya di situ juga bisa bisa ketahuan. Nah, yang saya pernah terima di kasus Vina ini memang tidak ada laknya gitu. Tapi nanti makanya kalau itu terjadi saya nanti akan meningkat, misalnya saya diminta secara resmi, saya akan coba kejar. Adakah yang ada laknya? Nah, kalau yang ada laknya, udah selesai nih, gampang banget gitu. Kalau ada laknya kan jelas nanti, tidak perlu diperdebatkan lagi pada kondisi yang bersangkutan waktu itu di pertengahan tahun 2016 yang bersangkutan ada di mana, kemudian yang dituju yang di SMS ada di mana itu keluar semua gitu loh gitu. Nah, hanya masalahnya adalah apakah data itu masih ada? Karena kalau data itu masih ada berarti kan harus ada dua objek yang kita periksa. Handphone dari Rina itu apakah masih disimpan oleh jaksa? Karena kalau dulu misalnya disimpan oleh penyidik, kemudian disimpan oleh jaksa, itu barangnya masih ada nggak? Gitu. Barangnya masih ada pun, masih bisa nggak nanti diaktifkan kembali? Karena sudah 8 tahun kan gitu. Jadi mungkin baterainya sudah dicari baterai yang pas lagi. Kalau charger saya kira masih sama. Tapi kalau diaktifkan masih mungkin atau enggak. Dan yang kedua, apakah data yang ada tersimpan di operator, kalau tidak ada di handphone, itu ada di operator, itu masih bisa backupnya dibuka. Karena sudah sekian tahun kan. Nah, tapi saya yakin data ini tidak akan pernah hilang Mas di operator. Data itu kalau tidak di backup, dan backup itu biasanya adalah dilakukan dalam periode misalnya 4 atau 6 bulan sekali, dia akan masuk devices yang lain, tidak masuk di server, tapi masuk yang namanya tape backup. Tape backup atau server tape backup atau cadangan. Nah, cadangan itu memang bisa dibuka juga, tapi itu perlu effort yang cukup besar karena dia kapasitasnya pasti besar, terabyte gitu, tera atau petabyte gitu kalau sebuah operator. Tapi itu tetap bisa dibuka dengan permintaan pengadilan atau dengan permintaan dari status hukum yang bersangkutan. Nah, jadi sekali lagi sampai dengan saat ini memang yang saya lihat adalah benar bahwa saya sudah dikontak oleh person-person ya nama yang Mas sebut tadi sempat juga mengontak saya dan saya berterima kasih dan saya tidak ada soal, saya pun siap membantu sepenuhnya ya case ini ya gitu dari mana saja karena saya tidak pernah memiliki keperbedaan mau dari pihak kuasa hukum dari Sakatatal, kuasa hukum dari katakanlah Ibtu Rudiana pun katakanlah begitu no problem karena ilmu pengetahuan itu netral, ilmu pengetahuan itu tidak boleh berpihak. A ya saya katakan A, B ya saya katakan B. Nah disinilah kemarin sempat mulai muncul ada pertanyaan-pertanyaan Mas, saya terus saja ya gitu. Betul, Ada pertanyaan betul. karena Banyak sempat pertanyaannya. muncul ada komunikasi ya yang dilakukan oleh almarhumah Vina kepada seseorang yang disebut sebagai Mac ya gitu ya dipanggil aja Mac gitu. Ya. Dan sempat memang dari perbincangan kenapa jamnya kok sore gitu 15 lebih 16 itu Ya. bukan sore. Jam yang ada di dalam ekstraktor apapun biasanya settingnya adalah setting jam internasional yang disebut Coordinated sebagai Universal Time ya, Mas ya? betul, Universal Time Code (UTC). Dulu orang mengenal sebagai Greenwich atau Oke, itu GMT. itu Tapi bedanya apa, Mas?
Bedanya dengan waktu Indonesia Barat adalah 7 jam. Ya, jadi 7 jam bedanya. Oke. Jadi artinya waktu yang ada di situ itu harus ditambahkan 7 jam. Ya, gitu. 7 jam supaya dia bisa menjadi waktu Indonesia Barat. Jadi kalau tertera 15:16 itu berarti 15 tambah 7 berarti 22 lebih 16 gitu kan gitu. Jadi artinya ya jam 10 malam lebih 16 menit gitu. Katakanlah begitu. Jadi artinya membacanya begitu. Nah, dari situ yang kemarin sempat beredar dan sempat juga saya sempat lihat, tapi saya harus dicatat sekali lagi, ini belum analisis ilmiah dan belum bisa dilakukan apa istilahnya kalau nanti disaksikan karena kalau kesaksian saya harus pegang berita acara pemeriksaan, saya harus disumpah untuk kemudian membaca itu dan saya harus pegang alat bukti yang resmi Yang ya lengkap bukan yang tadi, sekedar ya Mas Roy, yang lengkap tadi betul nih. betul, Ya, betul bahkan yang sampai lengkap. laknya tadi. Betul, enggak perlu sampai itu. Oh, nggak perlu Karena sampai itu. kalaupun misalnya dari berita acara pemeriksaan, ya sama, fotokopinya itu sama, itu sudah sah, sudah bisa. Karena setidak-tidaknya kita patut percaya bahwa kepolisian dan kejaksaan sudah melakukan tugasnya dengan benar. Kecuali, dalam tanda kutip, kecuali fotokopi yang beredar selama ini atau yang ditunjukkan oleh lawyer, misalnya Pak Partogi dan misalnya oleh lawyer pihak sana, ternyata beda dengan yang ada di BAP. Nah, ini harus dicek mana kemudian yang membuat yang baru. Kalaupun ada yang baru dan katakan itu benar, print out, saya harus lihat bukti elektroniknya. Karena Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang kebetulan saya ikut buat waktu tahun 2008 dulu, dan itu sudah direvisi sampai 3 kali, Undang-Undang 11 2008, direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, dan terakhir direvisi nomor 1 tahun 2024, semua tetap sama di pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1 itu mengatakan, bukti elektronik sah mas sebagai alat bukti hukum, tapi harus dilengkapi dengan dokumen elektroniknya. Arti dokumen elektronik apa? Yaitu dokumen berupa filenya, file apa dalam extension Excel atau file extension doc, tapi bukan file extension JPEG ya atau gambar. Karena kalau gambar berarti itu cuman dari fotokopi itu kemudian difoto kemudian muncul menjadi gambar JPEG gitu. Nah, jadi dari situ baru Mas terungkap. Tapi artinya gini, kalau itu sudah terungkap, ya sudah. Sebenarnya clear banget kasus Vina ini nggak perlu berkepanjangan sampai berbulan-bulan. Karena dari situ jelas kapan terakhir handphonenya aktif, kemudian apalagi kalau tadi Mas yang Mas juga sampaikan, apalagi kalau ternyata pihak dari penyidik atau pihak dari misalnya pengadilan bisa memanggil operator dan menghadirkan hasil ekstraksi yang ekstraktornya itu memang detail ya gitu. Jadi ada laknya. Nah kalau ada laknya, udah gampang banget lah CCTV yang kemudian diperbincangkan dan sebagainya itu nggak perlu lagi nyari. Sekarang kan masih bertanya, katanya ada 9, ada yang dari minimarket, ada yang dari perumahan elit, ada yang dari dekat jembatan Talun dan lain sebagainya. Nggak perlu jauh-jauh ke sana karena dari sisi handphonenya saja itu sudah benar-benar menunjukkan mempointing posisi BTS atau base train station mana sehingga dia bisa cepat akan ketahuan apakah memang di pinggir jembatan terakhir itu komunikasi atau di dekat flyover atau terakhir komunikasinya masih aktif itu ada di dekat sekolah yang tempat dia kanon itu apa dilakukan apa ya rura paksa dan lain sebagainya atau di tempat lain itu mas gitu. Oke, Mas Roy tadi menarik untuk bagian untuk mengetahui tower BTS mana bahkan yang sampai yang Ya, dipakai saat mengirimkan pesan tersebut. Nah, eh, betul. tapi apakah itu seakurat itu dan apa yang sebenarnya mempersulit untuk mengecek eh, lag tadi, Mas Roy? Ya, sebenarnya gini, memang harus akurat. Karena alat uji elektronik ini kan memang harus akurat dan ini biasanya memang kita pakai. Artinya kita pakai. Jadi kayak Mas ingat mungkin dulu ada kasus misalnya yang terkenal banget tuh ada apa namanya teror di Jalan Tamrin gitu ya. Nah di Ya. Jalan Tamrin yang waktu itu ada di yang ngulas Pak Tito waktu itu belum Kapolri gitu ya. Beliau mengukakan dengan sangat detail. Atau bahkan kasus yang sama dengan orang yang sama dan kebetulan saya juga ikut bantu yaitu kasus tentang Tommy Soeharto gitu ya. Dia ada di mana waktu itu. Nah, itu kan kita juga mendeteksinya dan itu ditulis dalam bukunya Pak Tito. Gitu gitu apa saya juga ada di nama saya ada di situ. Itu juga di bahwa waktu itu kita ikuti kalau bukan yang bersangkutan, orang terdekatnya. Nah, orang terdekatnya waktu itu dapat terungkap ternyata ada di perumahan namanya Maleo di Tangerang Selatan gitu ya. Nah, akhirnya ketangkepnya juga di situ. Nah, jadi itu detail banget. Karena base transfer station itu memang bisa mendeteksi sampai ke titik paling dekat.
Ya, terutama kalau ada di perkotaan atau katakanlah kalau itu di Cirebon, ya, meskipun itu BTS-nya masih berupa tower, tower-tower yang tinggi dan tower itu radiusnya biasanya ada sekitar 100 sampai 200 meter. Tetapi kalau itu ternyata ada tempat-tempat atau ada perumahan misalnya, nah itu kan ada perumahan itu. Nah kalau perumahan itu ternyata di situ ada BTS yang sifatnya adalah micro cell atau bahkan nano cell ya nano cell atau kalau di dalam gedung kadang-kadang ada namanya pico cell. Nah, itu bisa teridentifikasi juga. Jadi di situ Sampai ada misalnya ada kode. letak-letaknya bahkan, Mas. Betul, betul. Misalnya di studio Kompas gitu misalnya. Itu mungkin saja di dalam gedung karena dulu ada kepentingan apa wah kalau di sini kok blank spot ya gitu. Nah, akhirnya pihak gedung biasanya minta kepada operator untuk memasang yang namanya picocell atau nanosel. Nah, dalam picocell atau nanosel itu bahkan kita bisa tahu sampai ke ruangannya. Saat ruangan-ruangannya kita bisa tahu. Jadi kalau kalau dulu ini pernah saya ungkap ketika ada kasus mafia bola ya di apa yang dulu ramai di ketika diulas di kantor kementerian. Waktu itu saya bahkan bisa secara senyum dan apa tegas mengatakan ya nggak usah nyari pelakunya ada di dekat-dekat kita kok gitu. Karena apa? Karena BTS-nya nomor identifikasi microcell-nya biasanya kalau dalam ruangan tuh ada kayak ya kayak router lah itu bentuknya. Ya. Kayak router gitu, nah itu bisa ketahuan. Jadi sedetail itu kalau memang hasil ekstrasinya itu, tapi kalau yang saya lihat sekarang ini, yang beredar ini memang tidak ada itu. Yang saya lihat ini ya gitu. Jadi di situ hanya berupa ada nomor emailnya ada, IMSI-nya ada, nomor IC-nya ada, kemudian ada log-nya ada. Jadi log itu dia to kemana, ya, kemudian in kemana gitu. Jadi itu jelas. Ada kalog itu ada dua. Ada kalog itu hanya berupa adalah register dari nomor yang masuk. Kalau itu voice tidak ada rekaman voice-nya, tidak pernah ada. Kecuali kalau itu misalnya dia suspek dari KPK. Kalau dia suspek dari KPK atau suspek dari kasus yang lain, mungkin dulu pernah dimintakan oleh penyidik rekaman pembicaraannya, maka dari alat lain namanya interceptor, bukan ekstraktor, kalau ini namanya interceptor, itu bisa muncul suaranya, tapi tidak ada di dalam database yang kita bincangkan. Yang ada di sini maksimal adalah nama-nama telepon masuk, jadi call lognya apa, dan kemudian SMS yang masuk karena waktu itu adalah short message services yang masuk, ya gitu atau SMS yang masuk, atau SMS outnya semacam yang diperbincangkan. Jadi ketemu nggak Mac gitu atau apa gitu ya itu adalah SMS. SMS memang tercatat di operator dan juga tercatat pada hasil ekstraksi. Gitu. Oke. Mas, tadi berarti yang menjadi tantangan untuk mendapatkan luck itu sendiri adalah Ya, ekstraktornya. Berarti betul, betul. Dan saya yakin sebenarnya bukan masalah waktu. Ini kan kadang-kadang orang bilang ya 2016 kata buru-buru. pasti nanti ada gitu. Belum ada alat itu. Sudah ada, Mas. Alat yang ekstraktor yang sangat detail itu. Bahkan sudah saya pakai dulu itu awal-awal sebelum tahun 2010 saja ada. Saya Oke. meneliti kasus-kasus macam ini kan sudah jauh hari, Mas gitu. Mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu ya. Itu sudah ada Berarti alasan alat-alat yang memungkinkan ada gitu. Oke, Gitu. berarti Nah, hanya alasan-alasan masalahnya enggak, itu kenapa saya bilang ini? alasan-alasan Karena seperti kan ada alasan adanya itu di dipakai untuk Cirebon, CCTV kan? betul. Ya kan ada alasan dipakai untuk CCTV kan? Katanya CCTV-nya ada tapi waktu itu nggak ada ahli yang bisa buka. Maaf Mas, saya pernah neliti kasus 14 tahun yang lalu, kasus 2010 waktu itu. Kasusnya almarhumah Alda Risma. Ya, Alda Risma itu seorang artis yang dia meninggal karena overdosis di salah satu hotel di Menteng ya. Itu pun CCTV-nya sudah bisa kita periksa. Jadi ada gitu loh. Itu apa? Itu 16 tahun yang lalu. Maaf, 14 tahun yang lalu. Jadi tahun 2010 saja bisa. Lah ini kita kasusnya tahun 2016 kok gitu. Jadi kalau saja misalnya Polsek atau Polres Cirebon tidak memiliki petugas yang ada ya, kejaksaan atau hakim kan sebenarnya bisa minta kepada Mabes Polri gitu dan Mabes mungkin nanti memerintahkan Polda yang bisa misalnya adalah Polda Jabar waktu itu ya atau kalau Polda Jabar nggak bisa minta ke Barreskrim atau Mabes. Mabes pasti adalah ekspertisnya dan saya yakin polisi itu pasti ada. Jadi artinya kenapa nih saya harus bilang gitu supaya tidak ada alasan lagi kalau nanti ternyata oh ini zaman dulu nggak ada ekstraktornya ada ya hanya saja mungkin sekarang mungkin ya ini saya harus maklumi Posibilitasnya, posibilitasnya. ya ya handphonenya sendiri sudah tidak bisa dibuka lagi misalnya sudah rusak rusak secara teknis ya jadi handphonenya masih ada fisiknya tapi tidak mungkin dibuka lagi karena mungkin sudah
udah rusak benar ya, baterainya sudah tidak ada, kemudian ada baterainya pun dia sudah mati sama sekali. Meskipun ini sebenarnya sih kalau dikasihkan tukang handphone di Roxy atau di Glodok itu pasti menyala lagi lah gitu, gitu. Jadi sebenarnya masih segala cara lah gitu ada. Tapi kalaupun tidak, sepanjang bukti-bukti ekstraksi yang sekarang sudah beredar itu sama dengan yang ada di berita acara pemeriksaan, ya oke, itu gunakan saja. Jadi cepat aja gunakan itu untuk bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Setidak-tidaknya time code-nya atau waktunya itu bisa memastikan kalau yang bersangkutan masih melakukan komunikasi pada jam sekian ke sekian dan dengan orang-orang yang ada. Dan orang-orang yang ada itu pun sebenarnya bisa kemudian dilakukan pemanggilan gitu. Saya pernah melihat di salah satu tayangan dua orang itu kemudian sempat dihadirkan juga selaku narasumber dan mereka mengatakan iya benar waktu itu mereka berkomunikasi juga kok gitu. Jadi mereka ingat, cuman biasanya ingatan orang tuh itu tidak sedetail ingatan teknis dari handphone. Kalau handphone detail banget kan, jam 10 malam lebih 16 itu clear. Kalau ingatan orang kan kadang-kadang wah mungkin sore ya, ternyata malam gitu lah gitu. Atau kapan gitu kadang-kadang. Makanya kesaksian orang itu sekali lagi dengan segala hormat saya, ya kadang-kadang bisa saja dia dilalat atau dicabut ya gitu. Karena apa? Ingatan orang itu memang pendek, tidak sepanjang ingatan dari atau catatan digital evidence yang ada di handphone. Tapi sekali lagi, kalau kepolisian dan kejaksaan dan juga kasus ini mau diteliti secara sains, alias scientific crime investigation, uh, selalu yang disampaikan oleh petinggi-petinggi, ya lakukan ini analisis secara ilmiah ini melalui data ekstraksi handphone, melalui nanti CDR yang ada, call data reconfirmation, dan pastikan juga apakah semua itu sudah pernah diajukan di dalam persidangan, ya buktinya itu ada atau kalau itu ada di sana dan sesuai sama, nanti tidak ada rekayasa, kan tadi ada pertanyaan apa rekayasa apa enggak, nah itu juga bisa. Jadi kadang-kadang ada aja kreativitas yang saya sebut kreativitas yang itu kadang-kadang di print lagi, kemudian diketik lagi, kemudian hanya disajikan print out. Kalau hanya berupa print out, sekali lagi, tidak Tidak bisa bisa disebut sah. digunakan, apalagi print out itu berbeda dengan yang ada di BAP. Tapi kalau print out-nya sama dengan yang ada di BAP, daripada kita mengulang lagi BAP, ya udah, pastinya kan ada orang bertanggung jawab. Dan biasanya petugas dari kepolisian yang ditugaskan itu setidak-tidaknya dia memiliki kompetensi untuk melakukan ekstraksi itu. Karena kan saya lihat ada beberapa halaman itu hasil ekstraksinya. Ada yang sampul depannya yang dia menunjukkan identifikasi handphone, ada kemudian log-nya, kemudian ada juga isi dari handphonenya. Soalnya kan ada juga tuh yang saya sempat lihat sekilas ya. Saya belum melakukan analisis detail kata resmi karena saya memang belum diminta. Ya, Ini maksudnya apa? Kok ada gambar-gambar beberapa orang ada JPEG. Nah, itu berarti gambar itu memang ada di dalam handphone yang bersangkutan. Handphone itu kalau diekstraksi muncul semua gitu gambar-gambar atau bahkan sisa gambar yang pernah di-delete pun itu bisa ditampilkan kembali. Dulu saya pernah ini mengungkap kasus kayak gini. Jadi ada penganiayaan seseorang di salah satu hotel di dekat Kompas ya, di Selipi, di Ibis ya, itu melibatkan salah satu anak buah artis waktu dia menganiaya anak buahnya, kemudian gambar-gambarnya sudah dihapus, tapi kemudian handphonenya dihadirkan. Saya diminta oleh kepolisian waktu itu untuk kemudian melakukan ekstraksi terhadap handphone itu. buka Saya semua. gunakan ekstraktor yang betul keluar semua, Mas. Keluar semua Bahkan sampai gambar-gambar sudah bahkan dihapus sekalipun. sudah bisa Oke. keluar gitu. Kalau ekstraktornya itu memang ya lumayan canggih dan orang yang melakukan ekstraksi bisa, mas. Kalau ekstraksi canggih tapi kalau yang ekstraksi juga nggak bisa ya sama aja gitu. Oke, Jadi Mas Fajri. alhamdulillah waktu itu keluar semua, digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Dan ini yang penting, ketika melakukan itu semua harus dilakukan sebagai lawful action gitu. Artinya lawful action itu secara hukum benar. Jadi saya diminta secara resmi. Itu tadi makanya saya bilang harus diminta secara resmi ya. Jadi ada permintaan secara resmi. Yang kedua adalah ketika melakukan itu saya tanda tangan juga berita acara pemeriksaan. Kemudian saya disumpah, ada berita acara sumpah untuk. Dan setelah saya melakukan itu, saya lakukan itu tertulis lengkap dan kemudian disaksikan oleh, dan saya tidak boleh kemudian dengan seenaknya itu saya bawa pulang kemudian dilakukan apa enggak, karena saya pun dulu melakukannya di kantor kepolisian. Jadi saya lakukan di kantor kepolisian, dan apalagi kalau sekarang kan polisi juga banyak lah expert-expert kayak gitu kan gitu. Ada Pak Muhammad Nuh, ada Christopher dan lain sebagainya.
dia bisa lakukan itu, dan ketika dia melakukan ekstrak kayak gitu, keluar semua Mas nanti. Begitu keluar semua, ya sudah, itu nanti akan bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang terbaru nomor 1 tahun 2024. Oke, Mas Roy, tadi menarik untuk di bagian tadi yang kita lihat itu adalah log keluar dan Ya, masuk, baik telepon maupun ya, pesan seperti itu. SMS. Nah, tapi apakah dari tadi kita udah bicara banyak, Mas Roy juga dijelaskan segala proses Ya, ekstraksi ini. Nah, ya, tadi nggak jadi alasan ada dari bisa meminta ke operator, lalu juga kita tahu ya, bisa melihat tergantung ekstraktornya dan bagaimana nanti yang betul. dilibatkan siapa. Ya, Nah, tapi ya. apakah saya penasaran betul? Apakah suara juga bisa diekstraksi nantinya, bukan hanya pesan Ini, teks seperti itu. ya, saya harus bilang Mas, suara itu besar kemungkinan dalam kasus Vina tidak ada. Ya, besar Oke. kemungkinan. Ya, Kenapa? 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 Karena yang bersangkutan, maaf ini dengan segala hormat saya, memang bukan TSK korupsi, ya kita bukan koruptor. Kalau dia tersangka sebagai kasus korupsi atau dia tersangka koruptor, dia suspek itu, biasanya KPK itu kemudian melakukan yang namanya interceptor, ya melakukan alat namanya interceptor atau melakukan intersepsi terhadap seseorang. Dan ini pun hanya pihak-pihak tertentu yang boleh melakukan, gitu loh. Oke. Ini pernah terjadi dulu. Saya pernah diminta oleh salah satu instansi resmi ya waktu itu untuk melakukan intersepsi ya beberapa tahun yang lalu. Tapi saya bilang saya tidak punya kewenangan atau hak untuk melakukan itu. Jadi kerjasama saja dengan pihak yang biasa melakukan itu. Dan ternyata ketika melakukan itu, ya alhamdulillahnya orang yang bersangkutan, kebetulan dia memang TSK gitu korupsi, koruptor, ternyata sudah dilakukan interceptor oleh uh, institusi yang melakukan penyidikan terhadap hal itu dan bisa muncul oh ini sudah kok datanya sudah ada semenjak 2 tahun yang lalu gitu jadi ya 2 tahun yang lalu omongannya ada Mas gitu karena apa karena pembicaraan itu memang sudah terekam tapi Mengapa kasus Vina saya ini tidak yakin bisa diintersepsi, Mas Roy? nggak saya yakin tidak karena apa ya mohon maaf ini sebelumnya Vina memang bukan siapa-siapa Vina Eki sebelumnya bukan siapa-siapa kalau saja mungkin mereka itu adalah pejabat publik awalnya gitu ya atau level ataupun kalau bukan pejabat publik adalah orang yang dituduh melakukan tindakan tercela korupsi mungkin sudah ada pihak lain yang melakukan intersepsi itu kasus yang dulu pernah juga saya bantu jadi ketika aparat ini melakukan itu saya bilang coba aja cek ke apa institusi sebelah saya bilang gitu siapa tahu dia punya ternyata ada ya udah kerjasama aja clear udah jadi kalau muncul semua rekaman pembicaraannya bahkan semenjak 2 tahun sebelumnya. Gitu. Tapi yang ada di dalam data yang kalau diekstraksi secara handphone ya gitu atau itu yang dilakukan secara apa dari operator, operator tidak pernah menyimpan rekaman suara. Ya gitu. Operator tidak pernah menyimpan rekaman suara itu sepanjang memang tidak diminta dan diminta pun operator juga tidak berhak. Apalagi sekarang ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya Betul. nomor 27 tahun 2022 ya artinya di situ memang rekaman data pribadi itu bukan di operator tetapi dia justru ada pada pihak aparat yang memang memiliki wewenang atau memiliki hak secara hukum untuk melakukan lawful interception. Jadi kalau dia tidak lawful interception, dia unlawful interception itu malah dilarang dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke, Mas Roy, berarti interseptor ini bisa Ya, dilakukan dan diaplikasikan secara langsung saja, atau bisa sebenarnya lihat dari history gitu, maksudnya lihat dari yang enggak, sudah terjadi. harus dilakukan secara langsung oleh Oh, alat yang gitu. beda, bukan Baik. ekstraktor. Alatnya beda, interceptor itu alatnya ada khusus lah. Itu Oke. ada mobil tertentu ya, bentuknya mobil. Kalau dulu bentuknya mobil, kalau sekarang bentuknya koper, Berarti koper memang kecil gitu ya. direncanakan seperti itu. Direncanakan, harus Oh, oke. direncanakan, Baik. harus sejak awal dilakukan, Baik. dan itu pun tidak bisa sepanjang waktu. Misalnya KPK melakukan intersepsi terhadap seseorang, kemudian orang ini di-tag mulai dari sekarang gitu, ya ini ada waktunya kan, gitu nggak mungkin sepanjang saat. Tapi memang kejelekan interceptor ini, kalau kita lihat, mohon maaf lagi ya, pada kasus-kasus yang misalnya yang sudah diungkap oleh KPK dulu, KPK pernah mengungkap kasus yang melibatkan mantan ketua institusi tinggi ya gitu. Jadi waktu itu semuanya muncul Mas, sampai ke hal yang sifatnya pribadi pun juga muncul.
Jadi, jadi pembicaraan dia bukan hanya yang dilakukan dengan kasus terkait, tapi pembicaraan dia dengan wanita, pembicaraan dia dengan keluarga. Nah, itu muncul. Itu yang kemudian kan menjadi pertanyaan juga. Sah nggak kemudian kalau bukti yang lain itu kemudian ikut diungkapkan di sidang gitu kan misalnya gitu. Jadi Baik. memang jadi ribet Mas gitu kalau 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 soal intersepsi ini gitu. Karena kalau intersepsi ini memang keluarnya juga bisa seperti yang kita sering lihat lah kalau di persidangan itu apa kata-katanya maksudnya lalu kemudian ya posisi di mana gitu apa dusnya sudah siap belum gitu kemudian oh iya ini ada apel Malang gitu atau apel apel Amerika gitu itu kan istilah-istilahnya kemudian jadi muncul semua begitu itu sudah di tekskan gitu di apa ditranskripkan nah itu muncul semua tapi transkrip itu berasal dari rekaman pembicaraan alat namanya interceptor tapi itu harus dilakukan secara dari awal sebelumnya atau harus direncanakan kalau menurut Mas tadi. Dan saya cukup yakin ya terus terang ini saya objektif aja. Dalam kasus Vina dan Eki ini nggak ada rekaman pembicaraan itu nggak ada. Karena mereka mohon maaf ini memang bukan orang yang kemudian pantas untuk dilakukan rekaman itu atau penyadapan itu ya. Gitu. Tapi kalau yang bisa membantu adalah ketika handphone ini diekstraksi sekarang ini dan kemudian ekstraktornya meskipun ekstraktornya tidak keluar laknya, tidak keluar posisinya, nggak apa-apa, ya. Setidak-tidaknya bisa muncul isi-isi pembicaraan dan waktunya. Yang paling penting kan waktu atau timestamp itu kan jelas banget gitu. Ternyata pada jam sekian mereka masih gitu, atau jam sekian mereka masih komunikasi. Berarti ini apa? Mohon maaf ini kalimat saya, kata-kata saya mungkin agak agak apa ya menghebohkan. Itu membuyarkan kesaksian-kesaksian secara oral dari orang-orang, Mas. Karena kalau kesaksian orang itu kan bisa dia ada apa ya, ada pretensi tertentu. Tapi kalau alat bukti berupa ekstraksi ini nggak ada anunya mas. Dia nggak ada pretensinya terhadap apapun ya dia A ya dia bilang A. Di situ terjadi komunikasi atau terjadi komunikasi. Kalaupun terjadi kesalahan, biasanya kesalahan itu ada pada setting waktu biasanya. Tapi kalau setting waktu ini adalah setting waktu dari operator, biasanya dia nggak salah. Karena operator itu standarnya internasional. Nah, Default ya. setting waktu yang saya Default. maksudkan, ya, ya setting waktu yang saya masalah tuh misalnya terjadi pada kasus kopi sianida, pada kasus ketika terjadi kasus kopi sianida itu di Cafe Olivier, itu ketika dilakukan perekaman CCTV, memang tidak dilakukan proses namanya synchronizing. Ya, jadi gini, uh, sinkronisasi waktu ini memang penting. Makanya sejak awal, ketika pertama kali print out dari ekstraksi ini muncul, itu sudah ada statement dari pihak-pihak tertentu mengatakan, oh ini waktunya nggak mungkin, kenapa sore hari gitu kan? Nah, saya bilang waktu itu langsung ya gitu. Saya tidak memihak manapun ya. Saya bilang semua harus hati-hati karena bukti daripada ekstraksi itu biasanya dari operator dan operator itu biasanya menggunakan standar waktu yaitu UTC atau Universal Time Code. Jadi itu enak gitu. Kalau kalau CDR atau kalau data record information dari handphone itu enak. Nah, yang menjadi sering masalah adalah rekaman CCTV atau apa rekaman-rekaman pada kamera-kamera pengawas. Kalau rekaman kamera pengawas itu memang tidak ada setting internasionalnya. Biasanya itu disetting pada mesin DVR, Ya. digital video recorder yang bersangkutan. Pada kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso dan kemudian korbannya adalah Mirna Salihin waktu itu adalah rekaman yang ada pada Cafe Olivier. Ini saya harus objektif mengatakan memang ada kesalahannya atau ada tidak kekurang akuratan penyidik waktu itu tidak melakukan sinkronisasi waktu. Jadi itu ada perbedaannya dan itu pada persidangan ramai banget itu. Itu ada perbedaan sekian menit, itu yang mengatakan itu bisa dimanfaatkan oleh lawyer masing-masing. Yang satu mengatakan oh, buktinya dia pada saat itu masih ada di kasir kok gitu. Tapi kan kemudian ada uji klinis lain yang membuktikan kalau ternyata bukti sianida itu dideteksi itu bisa berpengaruh pada saat dia masuknya itu sekian jam sebelumnya. Dan ketika ditarik sekian jam sebelumnya, waktunya tidak cocok dengan yang ada di CCTV. Karena dari CCTV itu belum belum diminum waktu itu masih baru. Nah ini sebenarnya gampang jawabnya karena yang ada di CCTV itu belum dilakukan sinkronisasi. Kalau waktu itu sudah disinkronize, ya waktunya akan kemudian sama dengan hasil laboratorium yang mendeteksi adanya sisa sianida yang diperiksa pada laboratorium kesehatan.
Jadi itu penting banget ya sinkronisasi. Nah, kecuali CCTV yang bersangkutan itu di up ke dalam satu apa namanya cloud ya. Sekarang kan banyak Mas Ya, CCTV yang di up ke cloud. Misalnya kita punya CCTV di rumah, kita up ke cloud. Nah, waktu di cloud ini biasanya bisa disinkronize gampang. Kalau waktunya di cloud, tinggal kita bandingkan cloud sistem misalnya XMI atau misalnya CCTV HK Vision atau apa itu biasanya akan muncul nanti waktunya. Itu tinggal di setting. Tapi sekali lagi, sinkronisasi waktu kalau pada kasus Vina dan Eki itu sebenarnya gampang, clear banget. Tinggal waktunya disesuaikan dengan UTC, Universal Time Code, artinya Indonesia ini UTC plus 7. Jadi Indonesia itu sama dengan UTC plus 7 atau GMT plus 7. Tinggal nanti dicocokkan waktu yang tertera di CDRI itu hasil ekstraksi itu berapa itu di situ jelas nih. Di situ ada waktunya kemudian UTC plus 0. Artinya dia waktunya UTC. Nah, gitu. Karena waktu UTC tinggal ditambah 7 jam itu menjadi waktu Indonesia Barat dan waktu itu mohon maaf Mas saya harus bilang tidak akan bohong Mas. Tidak bisa bohong karena waktu itu adalah waktu yang sudah benar-benar ditentukan pada saatnya dan kemudian tidak bisa dicabut oleh keterangan yang sekarang banyak banget yang keterangan oh tadinya iya mengatakan enggak tadinya mengatakan ya ternyata iya kayak ya. gitu Mas. Berarti dari analisisnya Mas Troy sendiri, sebenarnya udah nggak ada alasan kalau tidak bisa dilihat secara saintifik seperti itu. Bahkan saintifik ini mengarah pada hal-hal teknis yang sangat sudah jelas, benar, sudah akurat seperti itu kan ya Mas ya? Betul, betul. Meskipun dengan catatan sekali lagi Mas, dengan Ya. catatan harus diingat print out yang sekarang beredar dan dipegang oleh kuasa hukum itu sama dengan yang ada di BAP yang ada dihadirkan di sidang. Kalau itu sama, ya itu berarti apa? Berarti ya dulu sudah pernah diperiksa. Saya percaya analis dari pihak kan polisi kan pasti juga punya analis teknis. Ya, analis teknis pasti dia sudah membaca. Dia sudah bersertifikasi tertentu untuk membaca itu dan artinya dia sudah mengesahkan itu. Perkara apakah itu harus saya ketemu nanti bukti elektronik filenya, kalau sudah menjadi alat bukti di persidangan, berarti dia sudah setidaknya disahkan oleh dua institusi, institusi kepolisian dan institusi kejaksaan, karena jaksa kan ada juga yang namanya jaksa peneliti. Sebelum dia P21, dia kan ada jaksa peneliti yang meriksa berkas itu. Nah, di situ kan sudah ada standarnya. Kalau itu misalnya hasil dari ekstraksi itu tidak sesuai dengan aturan hukum, tidak lawful ya extraction, dia harusnya nolak gitu. Nah, kalau itu ternyata sudah diterima, nah itu kan berarti setidaknya dua institusi sudah melakukan itu. Oke, Pak. Kecuali, ya, sekali lagi, kecuali itu ternyata beda. Nah, kalau beda, harus kita ulang dari awal. Berarti handphone dari almarhumah Vina itu harus diketemukan dulu. Nah, sialnya kalau ternyata jawabannya handphonenya sudah rusak atau handphonenya sudah hilang, ya wassalam Mas. Gitu. Hmm. Oke. Baik, Mas Roy, berarti kronologi itu jadi hal yang penting tadi yang seperti Mas Roy sudah Ya, bilang. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari yang sudah-sudah yang terjadi, muncul nih kecurigaan dari masyarakat seperti itu. Adanya manipulasi, lalu adanya rekayasa. Tadi yang udah Mas Roy jelaskan panjang lebar sekali. nah, ya. Sebenarnya apakah BAP ini, maksudnya bukti di BAP ini bisa dipaparkan ke publik? Seperti itu Mas Roy. Kalau dari Harus, harus kan? harus, harus. Karena gini ya, artinya gini, dengan segala hormat saya mencoba objektif saya. Saya sekali lagi ya, ini harus saya tandaskan. Saya tidak berdiri di satu pihak manapun. Saya berdiri di ilmu pengetahuan. Saya berdiri di kebenaran. Meskipun saya memang belum diminta secara resmi atau apalagi belum disumpah. Tapi setidaknya kalau nanti pun dilakukan, saya akan menyampaikan apa yang ada pada scientific crime investigation atau pada scientific apa bukti-bukti itu gitu. Jadi kalau itu misalnya ada forensiknya, yaitu saya sampaikan sesuai dengan digital forensiknya. Saya sampaikan di situ. Nah, apakah ini harus dikemukakan masyarakat? Harus. Karena namanya berita acara pemeriksaan itu sudah sah, itu harus diketahui juga oleh publik. Oke. Kan itu kan biasanya itu menjadi berkas yang kemudian itu dibaca di persidangan. Perkara apakah? Nah, ini pandangan hukum nih, Mas. Artinya bukan pandangan saya. Apakah bukti itu ternyata digunakan tidak di persidangan? Kalau dia digunakan, dulu digunakan, berarti dia nggak bisa digunakan sebagai novum. Tapi kalau dia ada di bukti tapi belum digunakan, dia bisa sebagai novum. Itu kan istilahnya. Novum adalah sesuatu yang sifatnya sudah ada pada waktu itu ya, tetapi tidak digunakan sebagai alat bukti. Itu novum. Bukan berarti alat bukti yang sama sekali baru atau alat bukti yang baru ditemukan setelah peristiwa itu ada, itu bukan novum. Tapi kalau itu alat bukti itu memang sudah ada sebelumnya dulu, tapi tidak diungkapkan di persidangan, ya meskipun itu ada di dalam berkas acara
itu masih bisa dilakukan sebagai novum. Dan ini bukan bukan istilah hukum ya, bukan istilah hukum nanti katakan oh itu nggak bisa lagi karena itu apa istilahnya apa nebis and indem atau apa gitu karena itu perkara yang sama nggak bisa dibahas lagi atau itu bukti yang sama nggak bisa diajukan lagi. Sepanjang itu belum dibuka di persidangan, Masih itu sah. harus dibuka, masih sah, apalagi itu memudahkan untuk kemudian diteliti. Karena kalau itu sudah ada di berita acara pemeriksaan, mudah bagi kita, Mas. Siapapun ya, bukan hanya saya ya, pakar telematika yang lain atau digital forensic yang lain akan mudah untuk membaca. Dia nggak perlu repot-repot lagi harus melakukan ekstraksi awal atau ekstraksi ulang dari yang ada karena saya khawatir itu nggak akan mudah gitu loh. Sama seperti CCTV, dulu saya pernah ditanya, Mas mungkin nggak ditemukan CCTV-nya? Nah, kalau dulu nggak pernah ada yang ngerekam, artinya nggak pernah ada yang menyelamatkan CCTV itu, hard disk itu nggak pernah disimpan, ya repot sudah 8 tahun yang lalu kan. Kan itu pasti akan tertimpa-timpa dengan rekaman yang lain. Tapi kalau waktu dulu, hard disk dari DVR itu pernah disimpan, dan kemudian itu misalnya di apa ya disegel atau kemudian baru akan dibuka lagi di persidangan karena dulu mungkin nggak ada yang bisa buka. Nah sekarang itu bisa dibuka, itu benar-benar bukti yang luar biasa gitu bisa dipakai di persidangan. Tapi kalau CCTV saya kok nggak yakin masih bisa diangkat lagi gitu. Oke, Mas Roy, saya mau tanya singkatnya. Ya, Kira-kira ya, jika memang ternyata di BAP ini tidak sesuai atau mungkin tidak lengkap tadi yang sudah disampaikan dan ya, harus mengulang, harus kembali dibuka lagi di ponsel ya, korban Vina dan ya, juga di sini ponsel dari yang menghubungi seperti itu, menerima ya. pesan, mengirim pesan, itu harus diulang lagi. Kira-kira apa yang dibutuhkan dan Waduh, memungkinkan atau tidak? saya terus terang bilang secara ada ya objektif dan apa istilahnya daripada membuat harapan yang kemudian atau istilah sekarang membuat PHP gitu ya pemberian informasi. Kalau itu harus diulang lagi terus terang agak sulit mas. Sulitnya apa? Satu, belum tentu handphone yang bersangkutan itu masih tersimpan dengan baik ya karena yang namanya berkas itu kan berkas itu dari kepolisian pada saat P19 P21 tuh bolak balik itu berkasnya semua juga ngikut dan ternyata misalnya pun masih ada gitu, itu kan perlu misalnya alat juga untuk membuka kembali. Ya mungkin kalau secara teknis ya, kalau secara teknis kadang-kadang kan kalau charger sih mungkin masih masih bisa sama lah gitu. Apalagi itu kan sudah kelihatan di situ merek merek handphonenya kan juga ada di situ merek handphonenya muncul. Itu mungkin bisa gampang bisa dilakukan apa ya? Bahkan seperti itu. Dilakukan ya adalah orang-orang atau kan kalau gampangnya kalau di sini orang-orang di Roxy atau di Glodok Oke. itu pasti ada. Nah, cuman apakah itu masih mungkin dibuka? Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar kita gitu. Karena belum tentu juga itu mudah mudah dilakukan. Itu kan maaf ini kan merek handphonenya kan S ya. S yang cukup terkenal gitu. Galaxy S4 Lite gitu kalau yang saya baca di situ. Nah, itu kan casernya gampang, ini gampang. Cuman apakah masih bisa? Nah, kalau ternyata itu satu barangnya masih ada, apakah masih mungkin secara teknis itu dilakukan lagi ya? Dan yang kedua, kalaupun itu memang masih mungkin ya, kalau apakah masih ada? Harus ada. Barang-barang bukti digital itu nggak mungkin hilang, Mas. Tidak boleh Kecuali, hilang ini ya. kecuali ya, kecuali ada orang yang merekayasa itu. Contoh kan, ini saya contohkan lagi. Contoh kan kemarin yang sempat melakukan PK itu kan sempat dia pada saat sebelum berangkat ke Bandung, ya, itu kan dia sempat ada di sosmednya. Nah, kemudian dia sempat menuliskan, saya berangkat ke Bandung ya, gitu. Nah, kemudian dia waktu dia di Bandung, semua ada tadi di sosmednya. Tapi setelah kemudian itu diperiksa oleh penyidik, mohon maaf nih ya, kemudian pulang-pulang nggak ada, gitu. Bukti itu. Untung netizen, ya namanya netizen ya, mah benar netizen dengan segala komennya, gitu. Netizen tuh sempat merekam, sempat men-screenshot sempat melakukan tangkapan layar terhadap sosmed dia beberapa. Nah, udah. Jadi udah terbukti ini dulu ada kok, sekarang nggak ada. Nah, berarti itu ada kemungkinan rekayasa. Jadi kalau saya sih lebih baik tidak usah mengulang kalau mungkin ada. Kalau bisa pakai berkas yang masih ada semua, tinggal berkas itu kemudian dilakukan penelitian atau pengesahan lagi ya, apakah itu memang sama dengan yang ada beredar. Kalau ternyata yang beredar ini beda, ini mungkin saja kan gitu ternyata ada rekayasanya, ya berarti harus cari siapa yang merekayasa berkas yang sekarang beredar. Ya. Nggak boleh gitu kalau kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang memalsukan seolah-olah itu dari BAP, padahal itu bukan dari BAP. Gitu. Harus hati-hati juga. Oke, itu sama-sama yang mau kita simak pastinya ya Mas Roy Ya, bersama-sama juga dengan sahabat Kompas betul. TV di sini. Terakhir Mas, tadi Siap. kita udah panjang lebar
berbicara Ya. soal sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tadi Mas Roy juga bilang ini kasus sebenarnya tidak perlu menunggu berminggu-minggu. Nah, tapi kalau Iya. dari yang Mas Roy lihat sendiri, kira-kira apa sih Mas yang menjadi tantangan dari semua pihak dan juga sebenarnya apa sih yang memperlambat kasus ini untuk bergulir? Terus terang gini, terus terang Mas, ini terus terang ya dari hati Ya, saya yang paling dalam. ya, Terus terang awal saya itu tidak terlalu tertarik masuk kasus ini. Terus terang ya gitu awalnya. Karena apa? Kasus ini sebenarnya simple, simple gitu sebenarnya. Kasus-kasus macam ini itu yang setara dengan ini itu dengan mudah dan cepat sekali. Kepolisian tuh cepat kok ngungkap kasus kayak gini. Seperti saya tadi lihat sampaikan, kasus bom Tamrin, kasus Tommy, kasus ada perampokan di mana itu dengan cepat bukti CCTV, kemudian bukti rekaman handphone tuh cepet banget. Hitungannya bahkan kadang-kadang hitungannya bukan minggu, hitungannya hari atau bahkan jam udah langsung keluar. So, kasus ini kok panjang banget gitu. Jadi waktu itu saya terus terang melihat ada apa sih kasus ini gitu. Nah, kemudian mulai muncul bahwa kemungkinan besar ini ada kesalahan di awal, kesalahan prosedur di awal yang tadinya sebenarnya kasus A hanya kasus 33 gitu, 33 itu kecelakaan gitu ya. Hanya kasus 33 kemudian menjadi kasus apa pembunuhan. Nah, kemudian pasti ada pihak-pihak yang kemudian merasa keberatan kalau kemudian diulang lagi atau diulang lagi. Nah, itulah makanya kemudian kan muncul banyak silang pendapat. ya, Kemudian ada sampai institusi yang sama saja seolah-olah tampak beradu gitu ya. Ada level polsek, katakan ini dulu kasusnya begini, ternyata belum naik ke Polres, ternyata di Polres begini, ini ternyata udah diambil lagi sampai ke apa TP1 Pak Kapolri sampai juga mengatakan ini harus disidik secara objektif dan setransparan mungkin bahkan sampai presiden. Begitu sudah sampai presiden komentar, ini bagi saya Mas terus terang malah aduh kasus kayak gini kok harus melibatkan sampai RI 1 sih gitu. Jadi malah saya terus terang waktu itu mengatakan ini ada apa-apanya ini kasus ini malah gitu. Maksud saya adalah ya mungkin ada yang mau sengaja dibikin panjang gitu ya gitu untuk yang lain tapi ya makanya saya memang belum belum terlibat atau belum mau melibatkan diri ataupun seperti sekarang kan saya sebenarnya juga tidak terlibat gitu atau belum terlibat hanya karena sudah mulai dimintain komen ya saya sampaikan apa adanya aja gitu tapi ya. artinya adalah saya sih sangat berharap kasusnya segera karena apa karena sudah jelas digital evidence itu merupakan hal yang jujur tidak mungkin digital evidence itu salah kecuali sekali lagi kecuali ada orang yang merekayasa bukti digital evidence dan kalau ada orang yang merekayasa orang itu harus kemudian menjadi ikut dipidana karena dia berarti sudah membuat kesalahan dan mengakibatkan orang lain bisa jadi celaka. Betul. Baik, baik, Mas Roy. Oke, Sekian wawancara kita pada baik, hari ini, Mas Roy. Begitu, siap. terima kasih. Kami dari Kompas TV juga bisa berbincang-bincang mengenai ekstraksi Sama-sama, percakapan Mas. dari ponsel Vina ini. Nah, sahabat Kompas TV semua yang ada di rumah dan yang menonton sekarang wawancara dengan Mas Roy barusan yang kita lakukan, mengetahui dan juga pastinya berharap bahwa pihak kepolisian dapat menyelidiki Ya, dan juga menuntaskan kasus ini dengan sesuai cepat. dengan prinsip Betul. digital apa scientific evidence ya gitu ya. Betul. Dan Investigationnya harus menggunakan digital evidence. Ya, ya, dan juga dengan akurat dan juga presisi. Nah, siap. harapannya juga untuk semua pihak yang dilibatkan, baik itu ekspertis maupun dari pihak-pihak lainnya, seperti kuasa hukum dari banyak pihak yang sudah ikut di dalam kasus Ya, ini, dapat juga mengutamakan tadi sains dan juga ya, mengutamakan yang pastinya kebenaran. Seperti itu, sahabat Kompas betul. TV. Saya Edwin Chan dan di sini bersama dengan saya. eh, Mas Roy Suryo, terima kasih banyak Mas atas Ya, waktunya sekali lagi. sama-sama. Terima kasih. Semoga Baik, sampai bermanfaat, jumpa. Mas Edwin. Semoga Sampai jumpa bermanfaat untuk Kompas TV. semuanya. Sampai jumpa. Baik, makasih.